Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, kenapa sebabnya tulul amal, merasa lawas selagi hanyar mati, itu tercela, dicela dalam agama. Kenapa sebabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Halabi al-Habsyi rahimahullah, wa'lam annahu laysa litulil amali sababun illa al-jahla wa hubbad dunya wal unsa bi syahawatiha, wa ilajul jahli al-fikru fil maut wa annahu la budda min, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Wa ilaju hubbid dunya taqwiyatul iman billahi wal yawmil akhir wal ilmu bi fana'id dunya wa haqaratiha wa bugdiha, wa alamatu qasril amal al mubadaratu ilal amal wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla sukmik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Wa kana Malik ibn Dinar rahimahullah yaqulu li nafsihi, badiri qabla ayyatiyakal amr, wa yukarriru dhalik 'alaiha 60 marrah. Wa kana yaqul bi mawa'izihi al-mubadarata al-mubadalah, fa innama hiya anfasun law hubisat in qata'at ankum a'malukum as-salihah, wa yaqra'u inna ma na'uddu lahum adda ya'ni bihil anfas ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ketahuilah sesungguhnya penyebab seseorang berangan-angan panjang. Kenapa sebabnya kita merasa bahwa kita masih mempunyai umur kira-kira 1 bulan lagi? Kenapa sebabnya kita merasa bahwa kita masih merasa punya umur mungkin 1 tahun lagi? Kenapa sebabnya kita mungkin merasa masih punya umur 20-30 tahun lagi? Nah, sebabnya tidak lain adalah kebodohan. Karena kita bodoh, karena kita jahil, lalu kita merasa bahwa hidup kita dalam dunia ini masih lama. Maksud bodoh di sini bukan bodoh dalam hal urusan duniawi, bukan bodoh dalam hal berhitung, bukan bodoh dalam hal berdagang, berniaga. Tapi maksud bodoh di sini adalah bodoh dalam hal yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan di bangsa Arab situ, masanya disebut masa jahiliyah, masa kebodohan. Padahal orang jahiliyah waktu itu bukan bodoh, mereka orang yang pandai dalam hal berbahasa, mereka orang yang pandai dalam berdagang, mereka orang yang pandai dalam bersiasah, berpolitik. Tapi Allah menyebut mereka itu adalah jahiliyah. Kenapa sebabnya? Karena mereka dalam pandangan Allah orang-orang bodoh, karena menyembah sesuatu yang mereka bikin sendiri, menyembah sesuatu yang diulah seorang. Nah, sama halnya apabila kita merasa bahwa hidup kita ini masih 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, bahkan mungkin 20 tahun lagi, itu adalah kita termasuk orang yang bodoh. Sebabnya itu,
Yang kedua, penyebabnya seseorang itu berangan-angan panjang, merasa hidup masih lama, cinta dunia dan perasaan nyaman terhadap berbagai kenikmatan dunia. Orang yang hidupnya makmur, hidupnya nikmat, hidupnya nyaman, pasti mengingini lawas dalam dunia ini. Pastinya mengangan-angan panjang umurnya. Sedangkan obat bagi kebuduhan seperti ini adalah selalu mengingat maut dan menyadari bahwa setiap makhluk pasti akan mati. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita ini masih bertahun-tahun lagi hanya mati, itu bodoh ngarannya kita dalam pandangan Tuhan. Obat yang demikian adalah ingat mati. Ingat mati apa? Ingat bahwa kematian itu kada pandang umur. Kematian itu kada pandang bangsa. Kematian itu kada pandang keturunan. Kalau misalnya abah kita mati umur 90, ayah kita umur mati 101, nenek kita mati umur 95. Jadi kira-kira akunya ratusan bisa kau hanya mati. Jangan berpikir demikian, karena mati itu kada memandang keturunan, kada mesti. Nah, berpikir demikian adalah pikiran bodoh. Pikiran bodoh. Selalu mengingat maut dan menyadari bahwa setiap makhluk pasti akan mati. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu." Cintailah siapapun yang engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkan. Artinya maksud hadis ini, kita boleh cintai siapa yang kita cintai, tapi kita ingat satu saat kita pasti akan berpisah dengannya, kita akan meninggalkannya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, kenapa sebabnya tulul amal, merasa lawas selagi hanya mati, itu tercela, dicela dalam agama. Kenapa sebabnya? Kalau kita merasa masih berumur 1 bulan lagi, itu dicela dalam agama. Kalau kita merasa berumur masih 1 tahun, maginnya dicela lagi. Kenapa sebabnya dicela itu? Ujar Imam Ghazali, karena ada 4 hal yang menyebabkan panjang angan-angan itu dicela oleh agama. Pertama, tarakut ta'ah wal kasal biha. Perasaan masih lama hidup dalam dunia ini adalah menyebabkan kita meninggalkan taat kepada Allah dan malas. Itu sebabnya tulul amal ini dicela. Kita malas beramal, malas untuk taat karena kita masih merasa ada umur untuk memperbaiki diri. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi berpesan kepada salah seorang sahabat sidin, salli salata muwaddi', sembahyanglah engkau sebagaimana sembahyang orang yang terakhir sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita pastikan bahwa ini merupakan sembahyang yang terakhir bagiku. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa sembahyang itu khusyuk, bisa sembahyang itu tambah hadir hati kehadirat Allah. Nah, salli salata muwaddi', sembahyanglah engkau sembahyang orang yang terakhir kali sembahyang. Jadi kita sembahyang asar hari ini, jangan kita berharap di maghrib bisa sembahyang. Lalu kita berusaha sembahyang asar ini sebaik-baik sembahyang jadinya. Kalau kita merasa bahwa
isuk kita masih bisa sembahyang asar, Jumat kaina masih bisa sembahyang asar, tahun kaina masih bisa sembahyang asar. Nah, lalu sembahyang itu apa adanya, sembahyang itu bebarang aja. Bahayanya ini tulul amal, membuat kita malas dalam taat, malas dalam berbuat ibadah kepada Allah. Yang kedua, kenapa tulul amal itu dicela? Merasa lama lagi hidup dalam dunia itu dicela karena akibatnya tarkut taubah wa taswifuha. Ujar Imam Ghazali, akibatnya meninggalkan tobat dan menunda-nunda tobat. Akibat kita merasa masih hidup lagi bulan akan datang, makain aja tobat dulu. Akibat kita merasa masih menemui bulan Ramadan ini, kayaknya bulan Ramadan aja memperbaiki diri, kayaknya bulan Ramadan aja tobat, kayaknya bulan Ramadan aja memperbanyak ibadah. Nah, akibat daripada tulul amal. Yang ketiga, bahayanya al-hirsu ala jam'il mal wal istighal bid dunia. Kalau kita merasa masih berumur 2-3 tahun lagi, itu kita pasti kepingin untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan dunia, harta. Kenapa? Karena kita merasa masih 2-3 tahun lagi umur. Kayak apa kena aku mengungkusi ini, kayak apa kena aku bayar ini, kayak apa aku bayar itu. Padahal yang kita pikirkan itu semua dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat daripada tulul amal. Yang keempat, nah ini yang paling berbahaya, akibat tulul amal itu adalah qaswatul qalbi, keras hati. Hati kita jadi beku, mendengar Al-Quran kada tersentuh, mendengar orang menyampaikan hadis Nabi kada tersentuh. Ini keras sudah hati ini, akibat daripada tulul amal. Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu cintai, tapi ingat satu saat engkau akan berpisah dengannya. Ujar Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnani, tulul amal wattiba'ul hawa. Ala wa inna tulul amal yunsil akhirah wattiba'al hawa yasuddu anil haq. Yang paling aku khawatirkan ya Nabi kepada kalian wahai umatku ada 2 perkara. Yang pertama, merasa lama hidup dalam dunia ini. Merasa lama hidup dalam dunia. Yang kedua, yang aku khawatirkan ujar Nabi adalah mengikuti kemauan, mengikuti kemauan diri, kemauan nafsu. Bahwasanya panjang angan-angan merasa lama hidup dalam dunia itu melupakan akhirat, dan mengikuti kemauan nafsu itu mencegah seseorang dari kebenaran. Jadi apabila kita panjang angan-angan, kita merasa masih lama lagi hidup dalam dunia ini disebabkan karena kita bodoh, nah obatnya apa? Mengingat maut, berpikir tentang kawan-kawan kita nang sudah mati. Si anu mati tak anu pada aku, si anu mati umuran aku, si anu mati sekelas lawan aku. Salah satu untuk menghilangkan kebodohan. Sebab yang kedua, kita merasa panjang angan-angan itu, merasa lama hidup dalam dunia, sebabnya adalah cinta dunia. Cinta dunia dapat diobati dengan memperkuat keimanan terhadap Allah dan hari akhir, serta kesadaran bahwa dunia ini fana, rendah, dan dibenci Allah Ta'ala.
Kalau kita merasa lama hidup dalam dunia, kalau kita merasa ingin lawas lagi dalam dunia ini, nah perasaan itu adalah perasaan yang salah. Itu perasaan penyakit. Nah mesti diobati. Obatnya ujar Sidin tadi dengan memperkuat keimanan terhadap Allah dan hari akhir, dan menyadari bahwa dunia ini ada habisnya, ada binasanya, rendah dan dibenci Allah Ta'ala. Dunia ini dibenci oleh Allah, buat apa aku ingin berlama-lama dalam dunia? Kalau dunia ini tempatnya rendah, dunia ini tempatnya hina, buat apa aku berlama-lama hidup di dalam dunia? Dalam hadis disebutkan, "Lau kanatid dunya tazilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma." Andai kata dunia ini di sisi Allah ada berharga seberat sayap nyamuk, andai kata dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, niscaya tidak Allah berikan orang kafir itu seteguk air jua pun. Andai kata dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kehinaan dunia. Kalau kita membenci seseorang, kita murka dengan seseorang, tentu kita kada akan memberi yang berharga. Nang kita berikan pasti nang kada ada harganya. Nah demikian Allah terhadap dunia ini, dia berikan orang kafir kemewahan, dia berikan orang kafir kekayaan, orang kafir kepangkatan, kekuasaan. Kenapa sebabnya Allah berikan demikian? Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Hadis lain mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Orang mukmin itu orang yang kada betah hidup dalam dunia. Orang yang sudah sejak dini mempersiapkan untuk meninggalkan dunia. Ini orang beriman. Orang beriman itu orang yang paling kada nyaman diam dalam dunia. Orang yang sudah siap-siap untuk meninggalkan dunia. Kenapa sebabnya? Karena ujar Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Siapa nak aku dalam penjara belawas? Pasti orang dalam penjara hendak lakas keluar. Nah kayak itu juga orang mukmin ini hendak cepat keluar daripada penjara, hendak cepat keluar daripada dunia. Dunia laksana penjara bagi orang mukmin. Kenapa sebabnya? Karena orang mukmin dalam dunia ini dibatasi gerak-geriknya. Orang mukmin dalam dunia ini dibatasi kehendaknya. Orang mukmin dalam dunia dibatasi kawan-kawannya. Kada boleh berkawan si A, kada boleh berkawan si B, kada boleh berpakaian macam ini, kada boleh makan ini, kada boleh ke tempat itu, kada boleh ke tempat ini. Nah orang mukmin dalam dunia itu diatur kayak orang dalam penjara. Makanya orang beriman pasti hendak cepat keluar daripada penjara, pasti cepat hendak keluar daripada dunia ini. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dalam hadis ini artinya apa? Kita mesti merasakan bahwa dunia ini adalah penjara. Dunia adalah penjara. Wa jannatul kafir, dan surga surganya orang kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Orang kafir paling sakit hati bila kematian itu datang kepadanya. Orang kafir paling takut mati. Kenapa? Karena ini surganya sudah. Dia akan meninggalkan surganya, dia akan meninggalkan kenikmatannya, meninggalkan kebebasannya, meninggalkan kemewahannya. Nah bila kita demikian halnya, kita berat, takut, lawan mati karena merasa nyaman dalam dunia ini, kita digolongkan dengan orang-orang kafir dalam hal ini. Sama dengan orang kafir. Kita takutan mati, ngeri lawan mati. Kenapa? Karena dunia sudah nyaman.
Dunia sudah serba ada dimiliki, dunia sudah serba ada nang dimaui, lalu kita khawatir mati, ingin selamanya hidup dalam dunia. Nah, ini gaya orang kafir. Ujar Nabi, al-maut rahatul mu'min. Orang kematian itu merupakan kelapangan bagi orang mukmin. Al-maut rahatul mu'min. Oh, kematian itu kelapangan bagi orang mukmin. Artinya orang mukmin begitu mati, habis sudahnya, bebas. Yang dihadapinya cuma kelapangan-kelapangan berikutnya. Nah, jadi demikian orang-orang dahulu, para salafus salihin, orang-orang salih, mereka bercerita dalam manakib-manakibnya. Aku dalam dunia ini sebenarnya kepingin sebuting aja sembahyang malam. Namun aku ini kada kawal lagi sembahyang malam, aku lebih baik mati. Nah, jadi mereka tuh ingin hidup dalam dunia karena ibadah. Aku kepingin dalam dunia hidup minta panjangkan umur kepada Allah, karena dalam dunia aku menemukan kenikmatan ibadah kepada Allah. Kawa sembahyang malam, kawa sembahyang itu, jadi aku masih ingin hidup dalam dunia. Paling-paling demikian kalau mereka itu hendak masih tetap di dalam dunia ini. Ada lagi sebagian mereka, aku masih ingin hidup dalam dunia karena masih ingin mengajarkan ilmu, masih ingin mengharapkan mereka menimba ilmu kepadaku. Jadi masih aku ingin hidup dalam dunia. Kalau andai kata mereka sudah dapat ilmu daripadaku, aku lebih senang mati daripada hidup di dalam dunia ini. Nah, itu bisa dimasukkan demikian, ingin hidup dalam dunia tapi untuk hal-hal yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah beliau dakwah menyampaikan Islam di Makkah 13 tahun, di Madinah kurang lebih 10 tahun, turun sudah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Biar Tuhan, sekarang sudah sempurna agama. Artinya sekarang sudah habis tugas Nabi Muhammad untuk dakwah. Sekarang sudah habis. Islam sudah kemana-mana, Islam sudah diterima oleh semua golongan. Nah, Nabi kita diberi pilihan oleh Allah. Biar Tuhan, wahai Muhammad, engkau diberi tetap dalam dunia atau ikam memilih Rafiqal A'la. Nah, Rasulullah memilih Rafiqal A'la. Nabi kita memilih kawan yang di atas. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sini sudah habis tugasnya. Sudah habis tugasnya. Nah, demikian pula kalau kita orang yang beriman, beribadah sudah kada kawal lagi karena sudah uzur, sudah tua, sembahyang malam kada kawal lagi, memperbanyak Quran sudah kada kawal lagi. Nah, kalau sudah demikian halnya, kita lebih senang menerima kematian daripada berlama-lama hidup di dalam dunia ini. Tapi kalau kita masih hendak rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin mendakwah Islam, rajin menegakkan syiar Islam, ayo hendak panjang umur. Ini masih dipuji di dalam agama kita, karena kita ingin dalam dunia untuk agama. Nah, itu dibolehkan. Jangan kayak tadi, orang yang ingin dalam dunia karena merasa nyaman dalam dunia, karena merasa nikmat, karena merasa serba ada, lalu takutan lawan mati. Nah, ini nang kada baik. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Al-maut rahatul mu'min. Penyebab yang kedua daripada panjang angan-angan ini adalah cinta lawan dunia tadi. Obatnya memperkuat iman dan merenungkan betapa rendahnya dunia di sisi Allah, merenungkan betapa dunia ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'az berkata, al-hikmah tahwi minas sama' ilal qulub. Ini ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang langsung dari Allah, setiap hari turun ke bumi ini. Ilmu-ilmu wa atainahu min ladunna ilma.
ilmu-ilmu yang langsung dari Allah. Tiap hari Allah kirim ke dunia ini. Mereka kemana? Mencari hati-hati manusia untuk disinggahi oleh ilmu hikmah itu. Dan ilmu-ilmu hikmah ini kada akan masuk ke dalam hati, yang dalam hati itu ada 4 perkara. Uliling, tiap tengah malam ilmu-ilmu rahasia Allah ditebar ke muka bumi ini, mencari hati-hati nang cucuk tempatnya. Ilmu itu kada akan singgah di hati orang nang dalam hatinya ada 4 hal. Yang pertama ar-rukun ilad dunia. Nah, orang itu dalam hatinya cinta kepada dunia. Kalau hati kita masih cinta kepada dunia, masih ingin lama-lama hidup dalam dunia, beliung sudah ini. Oh, ini kada patut tempatku di sini. Beliung sudah ilmu tadi. Yang kedua, dalam hati kita itu kalau ada waham mughadin, memikirkan kehidupan esok hari. Esok hari kayak apa kena aku makannya, esok hari kena kayak apa aku belanjanya, esok hari kena kayak apa anak-anakku sekolahnya. Nah, memikirkan demikian, ilmu itu pun kada akan masuk ke dalam hati nang memikirkan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, wahasadu akhin, dalam hati kita ada dengki kepada saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Ilmu itu mengetahui hati kita ada hasad dengan saudara, ilmu itu pun kada jadi masuk ke dalam hatinya. Yang keempat, hubbu syarab, dalam hati kita ada kepingin dimuliakan orang, kepingin kemuliaan. Ini hati hendak dimuliakan orang, hati kita hendak disanjung, dipuji orang. Kalau hati demikian, ilmu hikmah kada akan bisa masuk ke dalamnya. Nah, jadi yang pertama ar-rukun ila dunia. Kalau hati kita ini ada cinta condong kepada dunia, ilmu-ilmu laduni kada akan bisa masuk ke dalam hati itu. Nah, ini bagaimana Allah membencinya terhadap dunia. Memang ada hadis Rasulullah mengatakan manusia yang paling baik itu adalah orang yang panjang umur, baik amal. Itu paling baik manusia, umurnya panjang, amalnya baik. Kalau kita sudah hari-hari beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, kita hendak minta panjangi umur supaya lebih banyak lagi amal, nah itu kada jadi masalah, itu bagus. Nang kada baik itu kita merasa dunia ini memberikan kenikmatan, kenyamanan kepada kita. Nah, dunia memberikan apa nang kita kehendaki. Kalau kita hendak berlama-lama dengan demikian, nah ini nang kada baik. Alamat seseorang yang berangan-angan pendek adalah akan segera beramal dan mempersiapkan diri menghadapi maut sebelum kematian itu tiba. Jadi kalau mendengar ada hadis amalan ini baik, ada mendengar perkataan ulama-ulama salihin bahwa salawat ini baik, kada ada lagi dalam pikirannya, oh kaina menggawi, kaina tuh kada ada lagi. Ini tandanya orang yang berangan-angan pendek, tanda orang yang sudah merasa hidup dalam dunia ini kada lama lagi, kada ada istilah kaina dalam berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikisahkan dalam satu hadis turut keluar dari rumah menuju masjid untuk memimpin sembahyang berjamaah. Begitu sampai di perimaman, sudah nama angkat takbir, Nabi kita buru-buru bulik ke rumah. Sahabat bingung, kenapa Nabi berbulik ke rumah? Sudah Nabi kita bulik ke rumah, keluar dari rumah sirin membawa duit. Membawa duit. Lalu ujar Nabi, "Napa? Ini duit titipan orang untuk dibagikan kepada kaum muslimin dan muslim. Aku kada hendak menunda-nunda membagikan duit ini. Kalau pinang kada sampai waktunya. Ini amanah. Jangan sampai melambatkan
amanah-amanah yang kita diminta untuk membagikannya, menyerahkannya, kalau kita sudah merasa pindik angan-angan. Jadi kadang menunda hal-hal yang seperti itu. Kita berhutang, hutang sebulan umpamanya lawan orang, sampai duitnya 10 hari dapat duitnya, bayari hutangnya itu. Kadang menunggu sebulan, tandanya kita pindik angan-angan. Alamat seseorang yang berangan-angan pindik adalah akan segera beramal dan mempersiapkan diri menghadapi maut sebelum kematian itu tiba. Nang apa aja dalam akal kita sesuatu nang kita telah sedia itu nyaman. Nang apa karena kita sudah siap terjadi nyaman. Nang sakit itu bila kita kada siap. Nang apa aja bila kita kada siap sakit. Baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kita bahabar ke rumah orang, lah aku esok kita nak datang ke rumah Ikam jam 1. Datang ke rumah Ikam guna esok jam 9. Nah kita nyaman nampun rumah nih, masih siap, menyediakan waktu, menyediakan apa yang disediakan, kan nyaman. Kita bersiap-siap. Kalau kita kada ada persiapan, kada ada pemberitahuan, datang kurang 20 ke rumah, persiapan kada ada, banyu kada ada, baras kada ada, iwak kada ada, nyaman lah kita. Kenapa? Karena kada ada persiapan. Nah, dalam dunianya kalau kita ada persiapan sulit, apalagi urusan menghadapi kubur, menghadapi maut, namun ada persiapannya. Makanya untung orang-orang yang sempat garing, hanyar mati itu satu keberuntungan. Kenapa? Karena sempat mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang diberi Tuhan penyakit itu satu keuntungan, satu rahmat. Dengan penyakit ini bisa ingat, nah ini aku sudah semacam diisi penyakit. Dan penyakit itu bila datangnya ketemu lagi bulik, paling berlindung datang pulang kitanya. Penyakit ini kiriman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan manusia bahwa kematian itu artinya kada jauh lagi. Jadi kita ada penyakit, satu penyakit itu adalah satu rahmat daripada Allah untuk memberikan kabar kepada kita bersiap-siap. Nah, bersiap-siap karena ada yang pacang bakal maambili. Ini kabarnya sudah ada semacam penyakit. Bila semacam penyakit ini kita masih kada perhatian, bisa kalau Tuhan sayang dikirim Tuhan pulang sebuting lagi penyakit. Dengan harapan supaya penyakit yang kedua ini bisa ada perhatian. Kalau ada perhatian juga, dua macam ada penyakit, darah tinggi, pancing manis umpamanya. Gak masih aja lagi, kada ada perubahan daripada sebelum ada penyakit, kada ada perubahan. Sebelum ada penyakit macam itu juga, dua macam penyakit dikirim masih kada ada perubahan. Tuhan masih sayang, dikirim Tuhan stroke. Dikirim Tuhan stroke, tangan pilai, batis pilai. Ini sudah peringatan yang lampu kuning terakhir nih. Bila sudah masih hajan ini, nah ini orang sudah tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Macam-macam peringatan diberi Tuhan, teguran diberi Tuhan, kiriman demikian. Intinya apa? Penyakit itu supaya kita mempersiapkan diri sebelum kematian itu. Para ulama berkata, Abdalun nas man fihi khamsu hisal. Manusia yang paling abdal itu orang yang dalam dirinya ada 5 perkara. Ini manusia yang paling utama. Yang pertama, ayyakuna muqbilan ala ta'atillah, bahwa dia ini selalu berhadap taat kepada Allah. Orang ini taat lawan Allah. Yang kedua, ayyakuna naf'uhu zahiran bainan nas, orang ini manfaatnya nampak, manfaatnya nyata di tengah-tengah manusia. Mana orang yang suka beribadah, orang ini bermanfaat pulang, nampak manfaatnya jelas bagi manusia. Yang ketiga, ayyakuna nas min syarrihi aminin, yang ketiga manusia itu merasa aman daripada kejahatannya.
Manusia merasa aman daripada kejahatannya. Orang kada ada khawatir lawan inya nih. Orang kada ada khawatir, orang kada ada takutan lawan gangguannya. Orang kada ada khawatir lawan tangannya. Orang kada ada khawatir lawan muntungnya. Orang merasa aman dengan adanya dia. Nang keempat ayyakuna amma fi aidin nas aisin. Nang keempat orang ini kadang menghendaki apa-apa yang ada di tangan manusia. Nya kadang dalam hatinya, mudahan si anu tu memberi aku itu, mudahan si anu tu menghutangi aku itu, mudahan si anu itu menginjami aku itu. Kadang dalam hatinya harapan demikian kepada manusia. Berharap kepada manusia untuk dikasihnya, dipinjaminya, dihutanginya itu kadada. Nah, nang kalima ayyakuna musta'iddan lil maut, bahwa dia bersiap-siap bagi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla suqmik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Ujar Nabi kita, manfaatkanlah 5 hal sebelum tiba 5 yang lain. Manfaatkan masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Kita masih kuat manfaatkan kekuatan ini untuk ibadah. Puasa, perbanyak puasa, perbanyak sembahyang malam. Ini lagi anum apa aja, guring itu 2 jam sehari. Awal lagi anum 2 jam, sejam sehari cukup. Sudah makin tua makin kada kawal lagi. Lagi anum 2 jam guring sehari, sisanya nuntut ilmu, beribadah, membantu manusia. Lagi mudanya, mbak sudahnya berumur 50 tahun, umur 40 tahun kada kau lagi. Awak sudah sakit-sakitan karena angin malam kada kau lagi, kurang guring kada kau lagi. Lalu orang nang sedemikian rupa, dia berkata, ujarnya jakanya aku masih kayak dahulu, aku tetap beribadah kepada Allah. Wah, ini kada kawal lagi, sudah tua. Nah, tetap ini di hari-hari dicatat oleh Allah sebagai orang nang ahli ibadah. Nah, ini untungnya. Kalau kita lagi anom kada ada kuat beribadah. Sudah kita tua, makanya aku lagi anom kok kuatai beribadah. Kata ditulis Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah membuktikan lagi anum kan apa digawe. Tuhan sudah membuktikan lagi anum kan napa-napa. Dulu sihatnya, kuatnya, gagahnya kada ada. Sembahyang malam, beribadah kada ada. Sudah tua hanya makanya kait bahari aku kawaan kada dicatat Tuhan, itu sia-sia. Karena Allah sudah memberikan kekuatan pada waktu masa mudanya itu. Nah, ini untungnya orang yang lagi muda beribadah, lagi muda nuntut ilmu, sudah tua kada kawal lagi, tiap hari dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah dan menuntut ilmu. Wa sihhataka qabla suqmik, manfaatkan masa sihatmu sebelum tiba masa sakitmu. Lagi sihat, puasa, beribadah, macam-macam. Sudah garing, puasa kada kau lagi, beribadah malam kada kau lagi, sudah garing. Tapi hati tetap, jakanya aku sihat kayak bahari aku masih puasa, jakanya aku sihat kayak bahari masih beribadah malam. Allah tahu, Allah mencatat tiap malam pahalanya, karena Tuhan sudah membuktikan ini orang lagi sihat memang beribadah kepadanya. Manfaatkan masa kayamu sebelum tiba masa fakirmu. Orang ini lagi sugih, lagi kaya raya, suka sosial, suka membantu orang, suka macam-macam kebaikan diperbuatnya. Nah, sudah enya Tuhan, kalau kau lagi berusaha, hartanya sudah kada ada lagi. Lalu ingin berkata, makanya kau kayak bahari jadinya bangunakan masjid sebuahan gitu. Ditulis oleh Allah, karena Tuhan tahu lagi anom, lagi inya kaya, orang ini memang sosial. Lagi dia kaya, memang orang ini suka memberi makan yatim, memberi makan orang fakir miskin. Dicatat oleh Allah tiap hari, walaupun ini sekarang sudah miskin, kada kau lagi melakukan yang demikian itu.
Manfaatkan masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu. Masa luang mana? Masa luang ya, masa wah ini masa luang ngarannya. Masa sibuk tuh masa apa? Masa sibuk tuh masa di mana kita sudah menghadapi sakaratul maut. Itu masa sibuk. Kayak apa aja sibuknya kita wah ini nih. Macam-macam urusan kita, berbagai macam kesibukan, itu masih belum sibuk. Kalau sudah dibanding dengan kita menghadapi malaikat maut, itu sibuk nang sebenar-benar sibuk. Kita kada sempat berpikir apa-apa lagi dalam hal menghadapi ini malaikat maut ini. Di setiap manusia datang malakal maut, terutama orang-orang yang kurang ibadah, kurang taat kepada Allah, datang malaikat maut, apa yang dikata oleh manusia ini? Orang yang selama ini jarang dekat lawan Tuhan, jarang beribadah lawan Tuhan, jarang sosial kepada makhluk Tuhan, datang malaikat maut, apa yang diucapkan oleh si manusia ini? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini si hamba ini memohon kepada malaikat maut, tunda bang sedikit saja waktuna, sekadar aku kau menyedekahkan seluruh hartaku. Ini sudah malaikat maut. Bila malaikat maut itu sudah datang kepada kita, kita sudah melihat kepadanya, sudah kada berguna lagi kebaikan-kebaikan. Nah, kita mengata setiap manusia yang selama ini jarang jauh dengan Tuhannya, di hadapan malaikat maut itu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wahai malaikat maut, beri pang aku sedikit lagi waktu, sekadar kau mengucapkan bahwa seluruh hartaku ku sedekahkan. Berapa detik ada tuh? Sekadar kau mengucapkan bahwa hartaku semua untuk ku sedekahkan agar aku jadi orang saleh. Ya malaikat maut, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah kada akan memberi tempo lagi kalau sudah tiba saat. Ini sudah tiba saatnya, kada ada lagi tempo. Walaupun sedetik dua detik sekadar mengucapkan itu, kada ada lagi tempo. Ini masa luang ya, masa wah ini ngarannya. Manfaatkan masa luangmu sebelum tiba masa sibukmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum tiba masa matimu. Dahulu setiap hari Malik bin Dinar rahimahullah berkata kepada dirinya, segeralah beramal sebelum kematian menghampirimu. Sebanyak 60 kali Sidin tiap hari membisiki diri Sidin, 60 kali sehari, lakasi beramal sebelum maut menghampiri dirimu, lakasi beramal. Dan dalam sebuah nasihatnya, beliau rahimahullah pernah berkata, segeralah beramal, sesungguhnya jika tarikan napas ini ditahan, maka terputuslah amal-amal saleh kalian. Kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi, innama na'uddu lahum adda, sesungguhnya kami menghitung untuk mereka dengan perhitungan yang teliti, yakni Allah menghitung jumlah napas mereka. Allah mengetahui masih berapa napas yang kita miliki. Allah yang tahu demikian itu. Oh, kita masih memiliki sekian juta napas lagi. Napas adalah waktu yang sangat pendek semasa hidupnya manusia menghirup dan menghembuskan napas. Napas adalah durungan uap dari jantung. Durungan tersebut dan lamanya durungan itu disebut napas. Sekali napas sama dengan 2 kali kedipan mata. Sehingga dalam sehari semalam manusia memiliki 24.000 napas. Seseorang arif lainnya mengatakan bahwa dalam hati manusia setiap hari terdapat 70.000 geritik. Dalam hati kita nih ada 70.000 geritik. Sama dengan jumlah malaikat yang memasuki Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Baitul Ma'mur itu adalah satu tempat di mana tiap hari malaikat masuk 70.000 ke sana dan kada keluar lagi. Tiap hari 70.000 masuk, tiap hari 70.000 masuk dan kada keluar lagi. Kayak apa luasnya Baitul Ma'mur itu? Menurut ulama mengatakan letaknya di
langit pertama berbetulan dengan Baitullah, Baitul Ma'mur. Tidak diragukan bahwa hati adalah Baitul Ma'mur, rumah yang makmur, dapat makmur dengan kebaikan ataupun dengan kejahatan. Ada seseorang arif yang setiap hari berzikir kepada Allah sejumlah napasnya, yaitu 24.000 kali. Persoalan napas ini tiba-tiba saja terlintas dalam pikiranku, ujar pengarang ini. Maka aku membahasnya, meskipun sebenarnya membahas muraqabah lebih utama. Napas manusia akan habis tepat seperti yang telah ditentukan Allah, tidak dapat menambah atau menguranginya. Napas terakhir yang dihembuskan manusia berakhir dengan keluarnya ruh dari jasad. Begitu ruh keluar dari jasad, di sekitar mayatnya orang-orang menangis. Malaikat maut itu sebenarnya berkata, wahai keluarga si Fulan, kami tidak zalim kepada Fulan ini. Memang sudah habis jatahnya. Kami bukan mengurangi jatahnya, kada. Kami tidak zalim. Kami mencabut tepat. Memang jatahnya sudah habis bernapas. Meninggalkan keluarga dan memasuki kubur sesuai dengan ketentuan ajal yang tidak dapat diketahui kapan tibanya. Kesempatan hidup manusia ini dimanfaatkan oleh syaitan untuk menakut-nakuti mereka dengan kefakiran dan menyuruh mereka untuk berbuat keji. Sayangnya manusia itu sendiri telah menipu dirinya dengan memperturutkan berbagai keinginan syahwat, menunda-nunda tobat dan meragukan kematian dan akhirat. Akhirnya maut tiba menjemput tamu dunia, membawanya pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan telanjang dan tidak membawa apa-apa. Nah, syaitan datang kepada diri kita di waktu kita berumur mungkin 20 tahun. Syaitan datang. Syaitan kaina yang berbuat taat tuh kaina aja. Masih hanya 20 umur. Yang berbuat taat wah ini bukan patuha kena kada baik soal khatimah jadinya. Mungkin lagi baik-baik kelakuan kena tuha kada baik lagi. Baik tuha kena baik biar aja kada baik dulu. Nah, syaitan membujuki demikian waktu kita umur 20-an. Kayaknya umur 30 sadang hendak memperbaiki diri. 10 tahun pulang kita mentaati syaitan tadi. Umur 30 datang pulang syaitan, 30 itu masih 40 kayaknya sadang. 40 itu batas manusia baik buruknya ditentukan di situ ya syaitan. Kayaknya 40 itu masih cuma baik mencari harta dulu, baik cuma nabung dulu. Kayaknya muntuh nyaman beribadah aja lagi. Hakun pulang kita menuruti. Sampai 40 tahun datang pulang syaitan ke dalam hati kita. Syaitan kayaknya dulu 40 masih kuat tiga. Sapal 20 buka masih tahan aja lagi. Kayaknya dulu 20 tahun ini naik haji dulu, mengaji dulu, bayangkan mengaji naik haji. Umur 50 kah sadang kita memperbaiki diri. 50 tahun, setahun pulang kita mentaati syaitan nih. Umur 50 tahun sudah datang pulang syaitan. Kayaknya dulu memperbaiki diri. Anak masih banyak lagi tuh. Anak ulahkan rumah seorang dulu, toko seorang. Sediakan nyaman kayaknya ikam mati anak nyaman. Hakun pulang kita. Umur 60 tahun sudah. Datang pulang syaitan. Cucu tuh anak halus. Sediakan rumahnya, sediakan perumahannya, kabunnya, segan cucu pulang. Kada ada habis-habisnya. Akhirnya kita mati dalam keadaan membawa apa-apa. Nah, inilah bujukan daripada syaitan yang setiap saat masuk ke dalam hati manusia. Dan ini terbukti berlaku dalam setiap diri manusia. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Sesungguhnya itu adalah salah satu bencana besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapapun di antara kalian yang ingin maju atau mundur dalam kematian. Sebanyak apapun umur yang kamu miliki, maka detik demi detik dan napas demi napas akan menguranginya. Kemudian kematian akan menghancurkannya.
Barang siapa takut kepada Allah, maka hendaklah dia berjalan beribadah di waktu malam, dan barang siapa berjalan beribadah di malam hari akan segera mencapai tujuan. Memang kalau waktu beribadah itu yang paling baik adalah malam. Waktu siang waktu bekerja, malam diganti untuk waktu beribadah kepada Allah. Dan malam hari itu banyak ditemukan waktu-waktu nang mana Allah menawarkan diri kepada makhluknya untuk minta, untuk berdoa. Kan banyak hadis menyebutkan setelah tengah malam Allah menawarkan diri kepada manusia. Wahai manusia, siapa hendak berdoa, lah kasih sekarang berdoa. Hendak minta apa, sekarang minta apa. Nah, jadi waktu malam itu beribadah memang lebih utama daripada waktu siang hari. Adapun negeri yang menipu ini dunia, seorang penyair berkata, "Fama qadha ahadun minhu lubanatahu walantaha arabun ila arabi." Belum selesai seseorang memenuhi kebutuhannya dan belum tercapai keinginannya, telah timbul kebutuhan lainnya. Dalam dunia kata ada kesudahannya. Tungtung dibaiki ini, itu pulang rusak. Baiki ini, sebuting pulang rusak. Sampai mati kata ada kesudahannya. Nah, itulah dunia ini. Dalam bait sebelumnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kemudian waraklah terhadap semua yang tidak halal. Nah, gitu.